sama-sama kita ikuti bersama. Pengenalan teori ini menjadi penting karena nanti ketika kita nanti akan praktek di bawah itu akan menjadi bekal awal. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini untuk mengikuti latihan penggunaan APAT. Untuk mempersingkat acara, sebelum acara dimulai mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Untuk acara yang pertama, sambutan dari Pak Kade sebagai perwakilan dari Puskesmas. Untuk Pak Kade, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dan bapak-bapak dari pemadam PMK Jember ya Pak. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau Ibu Kapus masih ada kegiatan di pendopo kabupaten untuk acara stunting Pak, jadi tidak bisa ikut. Dan kebetulan kita belum ada KTU Pak, jadi agak dingin juga ini. Untuk ini kita dalam rangka pemenuhan akreditasi Pak untuk keselamatan dan kerja yang dulu memang kita sudah lakukan di tahun 2018. Untuk 2022 ini belum. Dan untuk tabung aparnya juga Pak, kita kan sudah lama kemungkinan isi atau apa juga berubah. Untuk pelatihan ini sebenarnya diikuti oleh semua unit pelayanan karena masih ada pelayanan, masih berjalan dibagi oleh satu-satu. Demikian sambutan kami. Saya cukupkan sekian, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan kesehatan kepada kita semua hingga di pagi yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul dalam ruangan yang sejuk dalam keadaan sehat walafiat. Kalinya salam senantiasa kami haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, mobil khusus kepada Danru dan tim Damkar Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jember yang kami banggakan, dan seluruh peserta dari Puskesmas Arjasa yang juga kami hormati dan kami banggakan. Dan semoga pada pertemuan kali ini bisa membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Pada prinsipnya kami hadir di sini Pak, mohon maaf Pak, tujuannya sebenarnya lebih dari sekedar untuk mengejar akreditasi, tapi lebih daripada itu adalah untuk keselamatan semuanya. Karena seringkali memang masalah kebakaran
api, masalah penjagaan dan sebagainya, ya seperti ilmu yang jarang digunakan dan juga ilmu yang tidak ingin kita sering-sering praktekkan. Penyelamatan itu karena berarti kan ada kasus Pak, kan gitu kan. Sama dengan juga bapak ibu-ibu yang berada di pelaksanaan tugas kesehatan, misinya sama, yaitu terkait dengan penyelamatan jiwa juga dengan kami yang berada di Damkar. Walaupun saat ini memang masih Damkar Jember ini masih tergabung di Satpol PP Pak, dan mohon doanya insya Allah tahun depan bisa menjadi OPD itu sendiri sehingga bisa lebih optimal lagi kita mengedukasi masyarakat. Karena kehadiran Damkar ini tidak hanya ketika ada api yang membara kita hadir ya, tapi sebelum itu justru yang terpenting adalah ini, edukasi sebelum adanya kejadian. Karena yang terdekat dengan lokasi, mohon maaf ya, dan ini juga tidak kita harapkan, lokasi bencana kebakaran ini adalah bapak yang berada di tempat kerja itu ataupun di rumah atau masyarakat yang terdekat. Sehingga edukasi yang akan kami lakukan ini baik teori maupun praktek yang akan disampaikan oleh teman-teman itu ada edukasi yang praktis yang paling mungkin untuk dilakukan tindakan awal terhadap potensi-potensi dari kebakaran yang akan membesar. Karena kalau api sudah membesar tentu tidak mungkin kita sendirian memadamkannya, tentu tim damkar. Sedangkan tim damkar untuk hadir ke lokasi ini butuh waktu setidaknya. Apalagi kalau bulan Agustus ini banyak kegiatan di jalan raya ya, dan itu sedikit mengganggu. Tapi kita akan secara optimal karena kita juga punya target time respon ya Pak. Respon time itu maksimal 15 menit. Kalau bisa ya kita 5 menit dari lokasi sudah sini. Karena api ini tidak bisa diajak ngomong Pak, tidak bisa diajak diskusi dulu, menunggu dan sebagainya ya. Sehingga ketika memang besar ya kita harus segera datang. Namun sebelum itu ini yang terpenting bagi bapak ibu sekalian, sama seperti P3K yang bapak ibu sering lakukan mungkin, dan juga edukasikan ketika ada kecelakaan bagaimana penyelamatan dan sebagainya. Walaupun tim kami dari Damkar ini juga diajari terkait dengan hal itu juga. Nah, terkait dengan juga peralatan pemadam kebakaran yang ada di gedung ini juga menjadi perhatian yang serius mungkin dari tim ya. Langsung aja kita nanti praktek apa yang ada di pojokan itu kira-kira masih layak fungsi apa enggak. Jangan-jangan itu sudah 10 tahun atau 5 tahun, maaf ya Pak ya, expired dan sebagainya. Setidaknya lah Pak, minimal itu 2 tahun atau kalau bisa setahun sekali lah diganti, diisi, dicek dan sebagainya. Tinggal panggil kami tindakan untuk ngecek gitu aja Pak. Apa insya Allah tim kami akan senantiasa hadir 24 jam. Makanya tadi juga saya sampaikan kalau bisa karena ini juga UPT teknis yang melaksanakan pelayanan terus-menerus pada masyarakat, petugas-petugas yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti petugas wakernya mungkin atau yang lainnya terkhusus yang bekerja di luar jam kerja, ini menjadi penting juga Pak untuk dihadirkan. Karena apa? Kejadian api kebakaran itu seringkali ya, walaupun tidak selalu, itu kejadiannya di luar jam kerja. Karena kalau di saat jam kerja atau di siang hari banyak orang yang bisa membantu, misalnya memadamkan dan sebagainya, walaupun ya dengan cara dan ilmunya masing-masing ya. Itu masih banyak. Tapi ketika di luar jam kerja, di malam hari, apalagi dini hari, saat semua orang terlelap, dia sendirian bingung bagaimana melakukan, nah ini kan kasihan. Tapi kalau dia sudah dibekali dengan sedikit-sedikit ilmu yang ini juga perlu saya pikir ya, pelatihan-pelatihan seperti ini yang minimal 6 bulan sekali atau setahun sekali untuk dilaksanakan, sehingga ilmu yang ada itu terus direfresh. Karena memang ilmunya ini jarang dipakai dan juga sebenarnya kita semua tidak ingin memakainya, melakukan pemadaman terhadap api yang membara itu. Dan diharapkan nantinya
berbagai hal yang akan disampaikan oleh tim kami. Mohon bisa disimak seoptimal mungkin, dan syukur-syukur ketika nanti praktek khususnya Pak itu bisa mempraktekkan masing-masing, sehingga kalau kita sudah pernah mempraktekkan, insya Allah itu daya ingat, daya refleks dan daya bantunya itu bisa lebih cepat. Kadang kan kita melihat api, nggak usah di kantor ya, di rumah waktu goreng dan sebagainya itu tiba-tiba besar ya kompornya. Kalau tabung, insya Allah nggak ada tabung yang meledak ya Pak. Nggak ada, isu aja itu tabung meledak itu ada. Yang ada mungkin error di kompornya sehingga apinya menyala besar. Itu bagaimana? Apakah harus teriak-teriak ataukah bagaimana? Nah, nanti tim kami ini akan langsung mempraktekkan di bawah. Dan ibu-ibu, bapak juga harus berani mempraktekkan juga. Karena kesempatan ini merupakan kesempatan yang istimewa saya pikir, sehingga kita bisa betul-betul bisa mempraktekkan. Kita tidak ingin kejadian itu terjadi, kita tidak ingin kita langsung praktekkan, tapi ketika kita ada kesempatan untuk melatih diri, ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena dengan kita praktek itu memudahkan kita mengingat lebih dari sekedar kita melihat, mendengar ataupun membaca. Dengan kita praktek, refleks kita juga akan terbawa. Oh, ini begini, ini harus begini. Dan mohon kawan-kawan dapat juga memberikan alternatif alat yang sekiranya ada di rumah gitu ya Mas ya, yang ada di sekitar kita, itu apa yang perlu kita kira-kira itu ya cepat dicanda, seperti diambil dan sebagainya ketika ada potensi-potensi kebakaran. Demikian juga ketika ada penanganan terhadap kebakaran api dari kompor Pak, api dari konsleting listrik, api dari yang lainnya, itu nanti berbeda-beda Pak. Kebakaran dari zat-zat kimia itu penanganannya berbeda-beda. Nah, setidaknya hari ini menjadi edukasi dan menambah wawasan bagi kita semua. Mungkin itu saja sedikit yang bisa kami sampaikan. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Darul beserta tim. Mohon bisa sama-sama kita ikuti bersama. Pengenalan teori ini menjadi penting karena nanti ketika kita nanti akan praktek di bawah itu akan menjadi bekal awal. Oh iya, tadi yang disampaikan maksudnya seperti ini. Jadi begitu Pak. Itu aja dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.